Gue nggak percaya punya F&B itu adalah passive income. Oh my God. Tidak bisa. My God, pasif dari mananya? Gue udah 15 tahun ini nggak ada pasif. Lu udah sibuk banget foto, terus lu sering liburan, jadinya buka kayak travel gitu. Terus masih sempat buka restoran. Why? Kenapa sih? Gak tau ya, maybe itu emang F&B blood tuh udah run stick through my family. Waktu gue baru lulus tahun 2014, hadiah kelulusan gue tau gak apa? Restoran, Ray. Ya gue sebagai gue dulu pernah buka restoran Indonesia. Udah jelas-jelas di bawah logo gue itu ada Modern Indonesian Food. Ini masih dibilang ini mah bukan otentik. Ya, Gue gak mau bikin otentik. Gue dari awal gue udah sadar emang gue punya gak otentik. Jadi gue bikin tulis-tulis jelas-jelas not made in Vietnam. Dan emangnya kenapa nggak otentik? Iya, ya udah. Emangnya kita mau ngejar otentik terus kayak lu gitu? Ya? Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang food photographer yang sudah sangat terkenal di industri F&B di Indonesia. Tapi dia decide buka restoran atau rumah makan namanya Fethik yang ada di BSD. Nah, gue bingung kenapa lagi-lagi orang yang sudah karirnya mapan di industri lain itu mau ribet-ribet buka restoran. Syukurin tuh, udah sibuk, panas, ribet ngurusin karyawan, dan duitnya juga tipis pastinya, itu dia F&B. Nah, kita mau ngebahas, dia menarik banget karena pho itu makanan Vietnam, tapi dia selalu menjual produknya itu, ini pho ini made in Tangerang dan bukan makanan yang otentik. Padahal kalau kita lihat sosial media, semua content creator itu berlomba-lomba bilang semua makanan ABC itu otentik, kalau nggak hidden game atau kalau nggak artisan. Gue personally udah bosen banget. Dan selain itu Brian juga punya Sumito Travel yang bisa bikin curated trip ke negara-negara menarik. Contoh dia baru dari Edinburgh dan juga dari Paris, itu curated food trip dan juga bisa experience budaya di sana. Sangat menarik. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now, please welcome Chef Brian Sumito. Enjoy the show. Oke, food photographer, tour guide, chef owner. Owner aja, owner. Bukan chef ya? Jangan. Brian Sumito dari Fethik, ownernya Fethik. Kita ngobrol-ngobrol nih di sini. Thank you. Balik lagi gue kesini. Yes. Masih mau diundang. Congratulations, opening Fethik. Thank you. Viral. Thank you. Rame, ngantri, luar biasa. Impian semua restoran kalau opening. Thank you Ray. Yes. And thank you for the whiskey. Nih guys, dibawain abis jalan-jalan kan. Masih biasa, jam 8 pagi kita ada whisky dulu ya. Yoi. Ini namanya Glencairn Treasures, our special selection product of Scotland. Ya nggak ada lah ya di Indonesia ya. Rasanya a bit peaty, which is gue suka. Thank you man. Thank you. Sikat. Thank you man. Nanti kita abis ini baru sikat lagi. Kalau nggak nanti makin kemana-mana nih obrolan pagi-pagi. Rada bingung sebenarnya mau ngomongin dari mana. Lu jalan-jalan kemarin sama istri lu seru banget, ya kan? Tapi kayaknya kita ngomongin Fethik dulu deh. Boleh. Fethik dulu deh. Asik. Lu udah sibuk banget foto. Di podcast sebelumnya untuk mengisi waktu kosong lu sering liburan, jadinya buka kayak travel gitu. Iya. Sumito Travel guys namanya. Terus masih sempat buka restoran. Why? Waktu itu kan emang lagi nggak ada kerjaan ya, kurang kerjaan pas zaman COVID kan. That's why gue cari a lot of activity buat ngisi kan. Betul. Sekarang, salah satunya pho ini sekarang Sumito Travel sudah close. Tapi kalau buat private trip gue masih terima. Oke. Ya kan? Lagi close lah, lagi close buat yang open trip karena ya gue lebih fokus ke si Fethik ini gitu. Oke. Jadi bukan ya biar gue lebih fokus lah, apalagi kan lu makan F&B kan kita emang bener-bener you have to put everything. Yes. Why? Kenapa sih? Gue juga, lu waktu pas gue opening juga bilang ngapain sih lu buka restoran ya kan? Ngapain? Iya rame, betul. Rame ya kan, viral, makanannya enak. Tapi kayak gue selalu nanya, lu ngapain sih? Ngapain ya?
Iya. Ya mungkin Capek kan? Capek. Gue lihat lu belanja, ya kan di pasar pagi-pagi opening. Itu yang kelihatan loh. Iya. Ya. Gue jujur lihat story, syukurin lu. Kayak lihat story. Pada ngomong kayak begitu aja. Syukurin lu. Kenapa, Bri? Gak tau ya, maybe itu emang FNB blood tuh udah run stick through my family. Oke. Karena dulu kan emang gue juga sempat bantuin bokap gue ya. Iya. Sebagai anak laki-laki pertama yang berbakti pada keluarga, kita harus meneruskan bisnis orang tua. Iya, iya. Ya kan. Iya, Jadi gue bikin waktu itu jual fried chicken. Oke, Jadi, ini nih. ini Namanya apa ya namanya? Dallas Chicken. Dallas Chicken. Dallas Chicken. Oke. Udah dari 98 sebenarnya. Gokil. Cuman Anjir, bokap bertahan. gue emang bikin banyak kan di daerah, di Riau, Oke. di Sumatera lah. Basically kita base dulu di Sumatera ada hampir 100 cabang. Oh, wow. Ya, but since COVID sama competition ya akhirnya menurun. That's why kayak akhirnya setelah long story short nggak jalan, gue take over yang di Jakarta. Nah kita bikin yang konsep rice bowl ini. Tapi karena waktu dulu gue mau pursue my photography career, Iya. ya udah gue kembalikan ke bokap gue. Oke. Gitu. Nah Oke. akhirnya tapi gue balik lagi ke Iya. Apakah dari lu foto-foto ngambil video di tempat orang, apakah lu jadi kepengenan? Kalau trauma ada. Hmm. Trauma soalnya gue inget banget. Waktu gue baru lulus tahun 2014, Oke. hadiah kelulusan gue tau gak apa? Restoran, Ray. Tapi dengan Bokap gue gak kasih, gue udah sekolah masak di Paris Gua loh. juga nggak Gue tahu. lulus gak dikasih restoran. gue berharap hadiah apa kayak mobil atau apa gitu Iya, ya. iya. Iya bener ada mobilnya, tapi lu cicil sendiri dengan lu running nih restoran. Dallas ini. Dallas ini. Oke. Tapi gara-gara bener-bener gue baru fresh graduate, gue nggak ada pengalaman anything di F&B, ya tutup after a year. Sejak saat itu gue bener-bener trauma buat bikin restoran lagi. That's why gue shifting ke food photography. Cuman Lebih awal-awal enak kan udah sering dicari orang, ya kan klien harus waiting list, Amin. schedule lu, Amin. kerja sering bareng istri, Bisa libur. bisa liburan, bisa buka apa travel, dia buka restoran, gue bingung gue. Jadi gue akhirnya menemukan jawabannya. Gue tuh suka kasih makan orang. Ya. Gue suka nge-host orang. Dan lu cuman ada dua momen di hidup lu yang lu bisa traktir orang makan. Pertama itu pas lu meritan. Ya. Yang kedua pas lu buka restoran atau enggak lu ulang tahun. Ya udahlah biar lebih sering. Iya. Ya gue bukalah restoran. Ternyata responnya bagus. Puji Bagus Tuhan. sekali. Bagus sekali, puji Tuhan. Kalau begitu pertanyaan lanjutan, kenapa Pho? Nah, ya itu gara-gara gue fall in love sama makanan Vietnam waktu gue trip ke Vietnam. Dan yang ngegulung aja, dan gue dapat opportunity yang tepat, tempat yang tepat, yang bagus. Terus Ya. momentumnya tepat ketika wave makanan Vietnam udah mulai banyak di Indo, gue baru buka. That's why jadi orang udah lebih educated dengan makanan Vietnam, jadi mereka bisa compare, gue lebih suka ini, gue lebih suka ini. Tapi lu tekankan ini Pho Tangerang ya? Not made in Vietnam. Jadi fatigue not made in Vietnam. Kalau ada yang Google review bintang 2. Aduh, pho-nya nggak autentik. Ya Iya. emang tidak autentik. Iya. Siapa sih? Emangnya kita mau ngejar otentik terus kayak lu gitu? Hah? Ini apa-apa otentik. Enggak. Gue dari awal gue udah sadar emang gue punya nggak autentik. Jadi gue bikin tulis jelas-jelas not made in Vietnam. Iya. Gitu. Jadi orang juga lagi Dan lebih emangnya kenapa nggak otentik? Iya, ya udah. ya udah daripada fusion kan udah agak old ya bahasanya. Gue bilangnya not made in Vietnam. Gue nggak dari dulu nggak demen sih kata-kata fusion. Terus begini ya, yang sering bilang ini itu otentik ya apa-apa ya. Kemarin lucu, gue sampai ngakak men. Gue kan sering dapat DM dari apa follower atau pendengar gitu kan. Terus kayak, Chef, coba mau nanya pendapat. Oke, kenapa? Terus gue dikasih video lah gitu kan. Terus ini restoran Jepang, bukan restoran Jepang premium amat Ya, gitu. ya. Terus kayak lagi di review nih sama food blogger. Oke. Food content creator, terus habis itu kayak oh iya rasanya otentik banget gitu kan. Terus kayak soalnya gue tahu nih orangnya Chef dan dia belum pernah ke Jepang. Menurut lu gimana? Dia kan nggak tahu rasa yang otentik. Ya. Gue ngakak main bacanya. Iya Ya sih. gue bilang gue menurut lu aja deh bro. Gue bilang gue nggak mau komen anjir. Ya lu mau otentik lu rasain yang di Exactly. sono udah pernah belum? Terus waktu itu sempat juga bini gue tuh, kan dia emang lagi ngonten sekarang. Yes. Terus kayak dia sempat disikat juga sama brand. Oke.
kok lu bilang ini, emang lu siapa? Lu bisa menilai makanan gua, ya kan? Terus gua dengan gua waktu itu gua nggak ada. Gua bilang kalau gua review makanan, gua udah pernah makan at least di tempat di tempat negeri asalnya, dengan seontentik-ontentiknya. Gua pernah makan di negara lain, walaupun tidak otentik. Dan gua pernah makan di Indonesia yang serupa dan tidak otentik. Dan rasa lu kalau masih nggak oke, ya berarti gue I have all the rights buat ngejudge ibaratnya ya. Karena gue ada base 3 ini, tapi ya kalau emang lu nggak pernah makan ya gue selalu bilang ya it's foreign, tapi ya lucu aja, is a new experience. Gue nggak pernah bilang you know those kind of yang menjerumuskan gitu. Sebagai chef, restoranter, dan lu juga restoranter. Gue restoranter ya, bukan chef ya? Oh bukan. Bukan. Saya bukan chef. Saya fotografer yang kebetulan bisa masak dan punya restoran. Punya restoran. Ya operation kerjain aja gitu bener, kan. bener. Tapi content creator bagus banget nge-review makanan. Kita butuh kok tempat kita dimarketingin orang. Butuh banget. Iya kan. Tapi jangan yang itu-itu aja kata-katanya. Bener. Otentik. Ya gue sebagai gue dulu pernah buka restoran Indonesia. Udah jelas-jelas di bawah logo gue itu ada Modern Indonesian Food. Ini masih dibilang ini mah bukan otentik. Ya, Gue gak mau bikin otentik, konsep gue aja bukan. Iya benar. Gitu loh, kalau mau bikin otentik ya konsepnya beda. Nah gitu. makanya ini kan pho gua dari supnya aja tuh udah bukan kayak lu makan di Vietnam. Iya, ini lebih gelap. butek. Butek, gelap banget. Dan ini dry pho yang ternyata sensasional banget pas opening. Iya, emangnya ada ya di Vietnam? Ada, tapi nggak kayak gini. Gue waktu ke Vietnam gue nggak nyobain dry pho. Dia tuh lebih kayak mie pecam kayak gitu. Oke, bakmi. Kayak bakmi, tapi yang pecam kayak ya stylenya. Jadi benar-benar chicken di atas. Tapi nggak dibilang dry pho. Kan? Dibilangnya dry pho, namanya pho gatrong. Itu yang suka ada serutan bambu serutan kangkung bukan sih, kan kalau di Vietnam sering ada yang nyurut-nyurut Ada hijau, ada juga mereka banyak stylenya gitu. Ada juga bakminya. Ada juga bakminya. Oke. Jadi ini gue nyobain yang mana dulu, saran lo, dry pho kalau gua apa kan pho? lu kalau di restoran gua selalu bilang kalau buat cobain tasting menu ya kan. Omakase. Bapak kasih. Ya lu makan yang kuah dulu karena kalau lu makan yang dry yang kuah nggak berasa. Karena kan dia ini very umami, very strong. Pedas, manis, asam, gurih ya semua ada lah nano-nano. Iya. Inspirasinya dari mana? Ya gue juga bingung. Ada yang bilang kayak dandan mien, ada yang bilang kayak patai tapi lebih extra chili oil gitu-gitu loh. Lu you know everybody have the interpretation kan. Iya, dandan mien beneran dandan mien nggak? Kalau dandan mien yang asli setahu gue kan makan di Jepang pakai kacang. Iya pakai kacang. Maksudnya kacangnya bisa gue substitute sama jenis kacang-kacangan yang lain gitu. Ya banyak lah gue belajar kayak waktu dari segi operations ya untuk kayak ngeran restoran ini. Kalau nggak awal-awal mah kacau banget pak, gila. Apa ceritain dong? Itu as simple as kayak saus gini aja ya. Gue punya 3 macam saus. Jadi ibaratnya, lu tahu kan tempat gue sekecil apa? Iya, kecil banget. Kitchen gue sekecil apa? Iya. Dan manpower gue tuh orang-orang yang nggak ada background F&B sama sekali. Akhirnya as simple as kayak mereka tuh nuang 3 saus berbeda, 1 banding 1 masih salah. Terus ya teman-teman chef gue bilang, lu kenapa nggak gabung sausnya jadi 3-3-nya? Lu aduk aja pakai mixer jadi satu kerjaan. Ya as simple as that. Yang itu gue nggak kepikiran gitu loh, lucunya. Itu perlu pengalaman. Dan maksud gue kan gue food photography 9 tahun ya. Jadi gue tanpa gue sadarin kan gue dapat akses gitu untuk ngobrol sama chef, punya teman-teman F&B, gue ke kitchen orang, gue lihat, gue foto-fotoin, emang part of the job gitu kan, bukan gue emang mau nyontek gitu loh. Ternyata itu kuliah gue selama 8 tahun, 9 tahun terakhir itu ya untuk memprepare gue buka restoran gitu. Itu tanpa gue sadarin. Jadi ketika gue look back dengan yang gue bilang restoran hadiah dari bokap gue itu, I don't know what to do. Kalau yang ini rusak, ini apa, gue mesti ngapain, gue nggak tahu. After 8 years sekolah, ya kan lu nggak tahu kan, kadang-kadang sekolah lu kepake ilmunya kapan. Betul. Ya kan, and then kayak problem solve, ini kayak begini, oh ya kenapa nggak gini aja ya? Oh bisa kok phone a friend, gue punya as simple as lu tau gak kayak apa? Mesin chopper, grinder, apa gilingan semua pada hancur semua karena tekniknya nggak tahu.
Akhirnya teman gue bilang, udah lu calling supplier gue yang ini aja. They are good enough, they mau kasih tahu loh. Iya. Ya kan ada beberapa orang kan yang kayak udahlah biarin aja. Nah ini teman-teman gue ini maksudnya I'm thankful gue diketemuin sama mereka. Iya. Dia kayak ini lu ambil bahan dari sini aja, udah digilingin, lu nggak usah pusing. Iya. Harganya Ada supplier harganya bagus. Ya kan, terus lu bisa ngutang sebulan, ya kan. Nah itu yang penting tuh. Oh gue baru tahu. Cash flow. Oh gue baru tahu gitu-gitu lah. Oh jadi awal lu cash semua tuh? Oh cash keras. Anjay, nggak pegang duit dong Ya, bisnis lu. ya kebetulan kan emang Vivo ya. Iya. Ya kan kebetulan awal-awal ya kita emang rame dan kayak bisa untuk Vivo. Jadi kayak udah selama masih ada duit masuk ya gua nggak suka punya utang basically Iya, gitu. iya. Oke. Well, congratulations man. Thank you. Congratulations. Kan berkat support Bapak juga hari Iya, pertama. Ya sama-sama lah. Ada momen nggak kayak anjir ternyata buka restoran tidak semudah itu? Kayaknya lebih ke preparationnya deh. Kalau pas udah lu jalanin Udah nggak kan kepikiran udah tuh. adrenalin aja gitu loh. Tapi kayak anxiety apa gua kayak takut kayak kegagalan sebelumnya orang bakal dateng gak ya, bakal rame gak ya. Itu yang gue bilang itu yang susah buat gue buat handle karena kan nggak bisa kita kontrol kayak gitu-gitu kan. Tapi ketika buka every problem yang gue buka dari awal sampai sekarang is a good problem. Jadi kayak customer nunggu kelamaan karena saking ramainya. Puji Tuhan. Yes. Stok kuah habis, mesti tutup 2 hari. Puji Tuhan. Ya kan. Daging habis gini-gini gak sempat order karena gak keputar. Puji Tuhan. Berarti kan masih gara-gara habis karena itu bukan gara-gara rusak gitu kan. Tapi ya rusak pernah ada gitu kan. Busuk atau apa. Ya udah pasti lah. ada. Spoilage sudah pasti Spoilage lah. ada. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Ya lebih kayak itunya sih. Itu kuah 2 hari karena keramaian aja, over. Belum ngegulung stoknya Re. Terus Oke. kayak dulu gue cuma punya satu stovetop. Oke. Satu Stockpot. stockpot. Terus sekarang gue udah punya 4. Oke. Anjir, Iya. sukses ya. Iya kan biar nggak keputar. Tapi kan kita produksi dari yang harusnya setiap hari jadi misalnya seminggu cuma 2 kali. Jadi bisa fokus on other stuff juga gue. Iya. Gitu. Iya. Ribet gak sih bikin itu kan kalau gua rada menjauhi bisnis F&B yang berfokus sama kuah. Oke. Karena gua lama di Prancis, kebetulan gua dipercaya untuk bikin stok-stok itu. Ribet. Lama mau konsisten tuh susah banget karena bahan tiap hari beda. Of course. Lu resep ada, of course semua yang restoran yang benar punya resep Pasti. pakem. Tapi kadang si bawang lagi nggak wangi, misalnya wortelnya lagi nggak manis atau apa, ya itu bisa berubah dan konsistensinya itu sulit. Iya. Yang nyobain siapa bro kalau tanpa F&B background ya? Kebetulan kan gue ada satu tim gue. Ibaratnya kalau teman-teman gue bilang ya itu udah ibaratnya bisa jadi best man gue lah. Karena ya ini orang udah kerja sama gue 12 tahun. Oke. Ya kan sampai semua teman-teman gue, istri gue, teman-teman dekat gue tuh udah kenal gara-gara emang dari zaman gue asisten foto, dari gue buka Dallas, dia udah kerja sama gue. Oke. Ya kan, I mean, and the whole family itu kerja sama gue juga. Oke. Jadi dia yang emang lebih QC-nya, which is dia dulu tuh asisten foto gue. Wow. Akhirnya sekarang dia jadi, dia kan namanya Jay. Jadi kita bilangnya dia General Manager, ya kan? Shout out to Jay. Jadi si Jay ini yang ngurusin semuanya. Oke. Gitu, tapi PIC lah ya. Ya di PIC, Bamigo juga begitu. Iya kan, Di Bamigo. PIC-nya dia juga nggak ada F&B background. Tapi kan dia gara-gara dia sering foto sama gua, dia ke kitchen, dia ngobrol sama siapa, dia juga get the knowledge gitu loh. Iya. Jadi it's not Yang penting logika. Logika. Otaknya jalan. Logika. Karena lu buka restoran atau tempat makan, lu sehari-hari cuma problem solving aja kok. Iya, exactly. Problem solving. Gue kayak kadang-kadang kok nggak kelar-kelar ya, anjir nggak bisa. Tidak akan pernah kelar. Tiba-tiba pegawai ini begini, pegawai ini begini. Iya. Tapi ya gue thankful aja, gue dipertemukan sama tim-tim yang oke gitu loh, anak-anaknya oke. Oke. Ya Staff kan? ngilang-ngilang nggak awal-awal? Enggak. Enggak. Cuman pernah ngilang tuh 2. Oke. Ya biasa anak floor, Iya. kecapean, tepar. Terus awal-awal kan gue juga masih manage sendiri ya. Jadi masalah break lah, masalah kapan pulang itu kita masih kacau banget. Iya. Jadi tuh anak-anak yang tiba-tiba lagi service tumbang di belakang pingsan ada Re. Anjay. Karena dia lagi saking sibuknya dia lupa makan. Lupa makan. Gitu-gitu Iya, loh. iya. Ya Itu kan? penting itu. Jadi gue bilang sama anak-anak yang sekarang, pokoknya kalau lu belum sakit mah, berarti lu belum kerja di sini, belum resmi. Semuanya udah kena semua. Sadis.
Padahal gue udah sampai yang kayak udah lu pergi makan. Enggak kok, nggak apa-apa, tumbang. Ya, Gitu. ya, betul. Tapi ya untungnya puji Tuhan dan semua maksud gue semua yang gue latih dan gue training sampai sekarang itu mereka emang nggak punya background F&B. Ya. Sebelumnya ada yang fresh baru selesai kuliah, SMA, ada yang benar-benar dari kampung teman bawa teman. Itu gitu-gitu. kenapa sih? Apakah soal salary atau gimana? Gue juga nggak tahu. Gue juga maksudnya cuman kayak ada pegawai bokap gue, ada temen nggak mau kerja? Oh ada pak, saya tapi masih di Kupang. Mau diterbangin nggak? Oke. Ya kan mau berapa orang? Yang penting kalau di tempat gue ya mau belajar, jangan ada tato badannya. Udah kirim dulu, nanti gue pasti bisa latih. Jadi jangan ada tato tuh kenapa? kalau buat di restoran ini gue nggak suka aja. Oke. Soalnya waktu itu pernah ada yang kayak gitu ditanya-tanyain lah sama customer. Kok ada tato di leher gitu-gitu. Padahal kan kalau chef-chef keren kan tatoan semua gitu loh. This is art. This is art. Nah mereka tatonya pakai baterai kadang-kadang. Gitu. Oke. Gue nggak kebayang sih Lu gak kebayang bikin lu training outlet orang. Sekarang udah nggak mau. males bro. Males ya. Apalagi bener broth tuh konsistensinya setiap hari beda. Betul. Sampai hari gue beda. ada temen yang ngejalanin ramen gitu atau yang berbasis kuah lah ya. Kayak bejo gitu. Iya salah satu contohnya. Tapi gue nggak tahu si Bejo pakai sampai ada yang beli alat gitu loh. Beli alat untuk Konsistensi. mengukur apalah kuah thickness apa itu dalam satu alat gitu loh. Wah kayak wow. Oke lah. Iya. Oke, driver. Driver coba. Driver. Ini tuh gue tuh tipe yang orang kalau makan pho, gue nggak pakai hoisin. Gue makanya gak sediain hoisin di restoran gue. Oke. Gue gak sediain hoisin, gue gak sediain saus sambal, sriracha whatever. Oh enggak. Jadi kalau di Velvet ada house rule, Iya. gue juga ada house rule. Jadi orang kalau bahkan kemarin gue lagi iseng, kan saking banyak yang minta hoisin ya. Iya. Gue pikir masukin hoisin additional, tapi gue jualnya 1 jar, lu tau gak sih yang kayak lu beli di Grand Lucky. Oke. Kalau misalnya lu mau beli, lu mesti beli 1 jar, lu bawa pulang. Oke. Jadi tapi kata teman gue jangan itu terlalu ekstrim. Di Vietnam nggak pakai kan? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi hoisin itu lebih buat Vietnam food yang di Amerika atau misal di luar Vietnam. Oke. Karena orang-orang bule itu suka dengan barbecue sauce. Oh betul. Ya, they like to dip the sauce, dip the meat ke sauce. Iya. Gua nggak suka karena gua purist makan bakso, gua nggak campurin apapun. Iya, gue cuma cuka sedikit kalau bakso. Kalau lu masih cuka kan ya kayak kita peres jeruk nipis lah. Iya. Tapi kalau misal gua nggak ada sama sekali, Oke. sampai dikatain orang aneh. Mhm. Karena gue purist makan bakmi, makan apapun soto kecuali kecap manis ya. Tapi Iya. kalau bakmi gue nggak pernah campurin sambel aja nggak. Bagus. Nah, karena gue masak ini lama loh. Dengan lu taruh hoisin itu bener-bener menghancurkan hati gue kalau gue ngelihat orang tuh kayak cerot. Pertama-tama gue taruh lagi bazar kan. Gue ngelihat orang bahkan belum cobain. Iya. Iya. Udah di depan mata gue dicerot. Gue cuman kayak oke. Iya. From now on no more hoisin. Gue kayak ngeliat karena kalah dengan demand market yang request kecap manis sama saus sambal, not even sambal Iya, homemade. iya. Kita sambal homemade udah ada. Iya. Lu mau minta silakan. Orang tuh masih request sambal botol. ABC. Bukan, saus yang kalau lu makan bakmi gerobak biru ada satu botol saus. Oh, tahu. Iya yang Itu. saus itu kayak tomat sambal campuran tuh nggak tahu lah itu ya. Nggak tahu ada apa ya kan. Tapi itu legend sih. Iya. Gua sangat tidak suka rasa itu, jujur aja. Tapi orang udah kecap manis gue ikutin. Ya udah gue kalah dah. Gue sediain kecap manis, tinggal ngambil. Cet, sampai hitam. Diaduk dulu tuh sampai coklat. Aduh. Abis itu ditambahin itu lagi, jadi coklat kemerah-merahan gitu. Gue kayak anjing kalau gitu gue nggak usah bikin bumbu. Bener, exactly. Iya, tapi banyak banget yang begitu cuy. Jadi nanti gue juga mau bikin kayak, maksudnya kan gue brandingnya kan nyeleneh gitu kan. Iya sekarang. betul. Terus kayak dia Lucu. bilang not made in Vietnam, apa. Ya gue pengen ya bikin baju ya no hoisin, no problem atau apa gitu-gitu loh. Jadi emang dari awal kayak orang banyak yang nanya, banyak banget. Dan gue bilang iya emang gak ada, cobain dulu aja siapa tahu udah suka. Akhirnya orang kayak oh iya ya. Iya, secara nggak langsung edukasi Kan orang. ininya lu udah bikin sedikit lebih manis daripada Enggak pho itunya, Enggak. pho original.
Yang mana ini? Kuahnya, gue Menurut lu berasa lebih manis? lebih manis sedikit daripada Oke. feve yang pada umumnya. Oh gitu. Menurut lu ya. gua. Kalau menurut gua malah lebih gurih. Mungkin gurih ke Oh gurih oke, iya gurih iya. juga. Tapi manisnya sih ya, gua nggak tahu ya. Gua makan yang di Northern Style itu manis karena mereka pakai rock sugar Oke. yang berinjil-berinjil gitu kan. Jadi Enggak, lebih gue manis. ngomongnya lebih manis daripada feve yang di Indonesia. Oh di Indonesia. Kalau di Maybe. Vietnam mah enggak, di Vietnam mah gurih, Gurih ya? asin. I don't know, maybe. Iya. Gue masih nyobain makanan restoran-restoran Vietnam lain, gue masih cobain. Iya. Maksudnya gue selalu find a room to improve gitu loh. Iya. Ya kan, tapi ya kayak temen Ini gua. udah oke sih, men. Thank you. Pujian dari chef besar. Mie-nya tuh ada banyak pilihan gak sih kalau di Enggak, sini? kalau di sini karena kan suppliernya terbatas. Iya. Jadi dia cuman ada yang bun itu yang kayak tik bihun sama ini. Oke. Cuman in the future doakan Hopefully. gue mau lagi mau develop fresh noodle. Gila, gila. Karena ada satu restoran Vietnam di Indo yang dia bikin fresh noodle enak sekali. Udah mau mangsa. Iya. Oh, Sekarang samping. itu gila. Gue sampai tau nggak saking gue sukanya ya. Gue beli dia punya pho-nya. Gue bawa ke rumah ke toko. Gue siram sama kuah gue. Gue sampai nanya sama orangnya, lu jual nggak pho lu B2B? Nggak dibales. Ya udahlah ya. Itu kan rahasia mereka berarti. Iya. Ya. Gue lupa restorannya apa namanya ya. Nanti offline gue kasih tahu lah. Iya, lupa gue. Tapi Tapi ada Dharma Wangsa itu terkenal sekali. iya, bini gua itu ngajakin gua mulu ke sana. Itu enak banget. Karena dia bilang ini enak banget, pasti semua temennya bilang enak, terus viral gitu restonya. Yes, Gua yes. kayak aduh biasa yang viral begini Dia kecewa. udah lama banget bukanya dari Cikarang. Iya, nggak taunya udah lama. Temen partner gue kan orang Cikarang, dia juga nggak tahu karena di Korean Town itu ternyata cuma dia yang jual Iya. makanan Vietnam. Jadi kalau lu kesana menunya masih bahasa Korea depan Iya, belakang. betul. Gitu. Terus menurut gua interesting kayak viral, terus gua lihat videonya, surf pork. Tumben nih restoran surf pork di Iya. Jaksel viral. Yes. Yaudah yuk makan. Ya, tempatnya kurang meyakinkan. Iya, iya. Tapi gue lihat dari kitchennya dia bikin mie sendiri. Iya, Rice itu lu lihat noodle sendiri. mesinnya itu kan. Iya, wih anjir gue bilang. Gue pas ngeliat Wah pas makan sih luar biasa. luar biasa, luar Tekstur biasa. mie-nya Tekstur enak. mie-nya itu no like others. Enak banget. Jadi udah buka berapa lama Fatigue? Hari ini hampir 6 bulan. Congratulations. Puji Tuhan. Promosi lokasi di mana? Lokasi di The Barn BSD. Hmm. Ya kan. Ya udah. Udah banyak tawaran dong. Ya Jaksel, Jakbar. ada beberapa. Mungkin doain tahun ini kita buka tempat baru. Di mananya kita masih belum tahu ya kan. Hati-hati lu. Hati-hati. Kenapa? Nggak, banyak banget buka cabang tuh kalau operasional belum ready, Yes, belum exactly. kuat. Itu Boom. malah turun. Kalau gua akuin ya, idol gua di pas gua bikin Fatigue ini, itu ada beberapa brand. Yang satu seporsi, Ya. yang kedua kembang bawang. Ya itu dia juga. Iya makanya ketiga tuku. Oke. ya Kenapa? They waited so long buat Iya. open their second itu. branch. Sampai operationnya benar-benar kuat banget. Exactly. Itu yang gua belajar. Kalau nggak salah seporsi itu 2 tahun ya? 2 Hampir tahun setahun. lebih dikit, Iya. tapi habis itu bukan second brand, 12. Langsung kan, iya. Mendingan lu kayak gitu dan semua branchnya rame. Ya. Ya gue bisa setengah dari mereka aja gue udah happy banget lah ibaratnya. They are my idol. Iya. Udah bukan kayak brand-brand yang lain. They are my idol, benchmark gue Iya mereka. bener. Gitu. Tuku tuh bener-bener sih. Itu Hebat banget. Dan kemarin baru apa? MRT. berarti itu gue kayak Cipete di mana toko pertamanya itu kayak respect banget. boss move banget. Gue lagi di Europe kan, gue pas lihat anjir. Gue bilang ini gue harus kayak mereka gue bilang. Iya. Setengahnya aja gue happy lah. Such a boss move gitu loh. Di daerah pertama lu buka, lu sekarang udah gede, lu beli nama MRT-nya anjing. Gila. Itu gila. Gila. Itu gila. Gila. Ntar ada MRT Bamihan kali ya. Nice. Bamihan SCBD anjing. Anjay. Itu berapa? 3M katanya. Oh, iya. Bisa satu outlet lah. Gila. Cuy, buka Bami aja bisa dapat 2 triliun, Bro. Yoi. Gila ya. Yang mana nih? Yang tiruan apa yang benar? Congratulations Terima kasih. buat Fatigue yang belum coba, ya lu harus coba lah ya. Udah it's a better time to try now
karena customer juga udah nggak numpuk. Oke. Ya kan, jadi soalnya dulu kan mau datang, makan malam. Sekarang kita udah rata. Memang ada, maksudnya gue tanpa memungkiri setelah 6 bulan pasti ada drop omset. Cuman ya rata. Pastilah. Cuman rata. And it's still in a good number, very good number. Jadi teman-teman gue yang kayak atau netizen yang bilang kayak, aduh malas kepetik soalnya rame. Datang di jam-jam tertentu aja, pasti aman. Okay. Weekend aja aman sekarang. Kita tim udah lebih ngeflow lah. Oke, iya dan produk pasti udah diimprove lagi. Exactly. Ya kan? Jadi balik lagi lah ke fatigue. Oke, travel next. Aduh udahlah. Lu kemarin kemana aja anjir? Gue liatin. Kalau waktunya liburan guys, terus lu nggak sempet karena kerja. Lu liatin story-nya Brian aja. Kalau saya bisa, belum tentu Anda bisa gitu ya. Anjing. Lu kemana aja kemarin? Gue kan kemarin open trip terakhir tuh ke UK. Jadi dari London, Manchester, Liverpool sampai ke Edinburgh. Itu tuh yang ikut tuh penasaran gue. Yang ikut apakah kenalan teman-teman? Ada, kebetulan ada kenalan. Atau ada yang gak kenal? Banyak random aja gitu? Di trip-trip sebelumnya bisa gue cuma kenal 1 orang, sisanya 10 orang random. Kalau orangnya rese gimana bro? Rese itu relatif. Oke. Soalnya kan lu gini, gue mesti setting mode gue, bukan mode jalan-jalan. Ya, mode Gua melayani. Modenya kerja. Iya. Jadi lu mau kayak apapun, hospitality is still hospitality loh. Iya. Ya kan, kayak, dan maksud gue udah terbiasa handle klien, handle customer. Ya thank God ya, orang yang daftar ke tour gue itu emang udah siap dengan apa yang bakal mereka lalui lah ibaratnya. Apa? Along the trip. As simple as kayak lu biasa kan kalau ikut tour ya tinggal masuk bus, turun. Lu nggak usah kemana, tinggal turun bus. Kanisbut, turun ke WC, ini kita kadang-kadang ya udah yuk naik public transport, naik tube, sempit-sempitan, bawa stroller bayi, mereka udah siap dan emang yang orang udah sering jalan. Oke. Gitu. Tipe orangnya juga beda lah yang ikut lu. Dan gue somehow deep inside gue suka banget, maksudnya bawa orang jalan. Cuman gitu, gue tuh punya pokoknya post event anxiety tuh kenceng banget. Oke. Yang gue nggak bisa tidur kalau mikirin, aduh rute gini-gini itu, bahkan masih kayak gue mikirin 6 bulan sebelum trip. Gue udah mikirin, aduh nanti kalau kita rute dari sini ke sini gimana ya? Gue nggak bisa ngontrol kadang-kadang. Itu anxiety gue jeleknya di sana. Jadi trip kemarin tuh apa? Oh rutenya London. Terus gue ke London, the greatest city on earth, Liverpool. Oh fuck. Ya kan? Terus gue ke Manchester. Please. Sensor dulu, nanti gue kena ke viral kayak gue. Tapi emang lebih Bronx sih Manchester tuh, kayak New York lah ibaratnya. Never been. Ya, Manchester tuh lebih Bronx emang. Tunggu, Terus London, Liverpool. apakah trip ini 80%, 90% makan? Enggak. Enggak. Tetap sightseeing, Tetap ke makan. Big Ben, tetap Iya, ke everything mana? you still go pergi ke landmark. Iya, cuman makannya gua kontrol. Jadi kita makan ke restoran yang udah gua curate atau yang emang ya gua udah pernah ke sana atau enggak emang potensial bagus, enak gitu. Di London kemana makannya? Gua kemarin ke 2 restoran yang mind blowing. Tapi ini nggak sama orang trip ya. Oke. Ini gue pergi sama bini gue, sama temen gue. Kita pergi satu ke Brat BRAT. Oke. Jadi dia open fire grill Mediterranean style cuisine sama Morcella. Morcella itu apa? Morcella sama Mediterranean. Sekarang lagi nge-trend Mediterranean wave. Everything Mediterranean yang open fire grill, yang very simple, cuman olive oil Di gitu-gitu Bali kan. banyak tuh, di Bali. Itu yang lagi nge-trend banget di London. Gue pikir gitu. Asian food kayak kiln apa gitu. Asian food punya wave itu 2 tahun lalu gue dateng. Oh, kalau buat mereka ya. Buat Kalau mereka. kita tahun kemarin. Yes. Oke. Kiln itu gue udah makan 3 tahun yang lalu. Oke. Ya tapi buat kita orang Asia yang mereka bilang, oh ya ini kita pakai exotic flavor, with the coconut milk, pakai cilantro apa. Pas gue makan, gue masak kayaknya lebih oke, nggak perlu sekeren mereka gitu ya kan. Mereka keren banget masaknya. Ibaratnya gue pakai bumbu package lebih enak ibaratnya, karena flavornya kurang punch gitu kan. Tapi kan mereka juga nggak bisa terlalu punch, bisa. Ntar perutnya sakit. Bro. Nah makanya mereka masuk ke Mediterranean. Jadi gua nggak tahu ya, kata teman gue yang tinggal di London, emang yang wave Mediterranean food lagi kenceng. Oke. Tapi ya kalau misal lo makan British foodnya apa, sorry to say lah, not as enjoyable. Oke, pertama gue pernah
ke London waktu gue udah jadi chef itu sekali gue ke London. Oke. Tadi mau nonton Tottenham tapi mahal banget tiketnya, nggak jadi. Belum tentu menang juga lagi. Apalagi sekarang anjing. Kemarin baru kalah lagi. Harusnya gue pakai baju Liverpool hari Wah, ini. langsung gue suruh pulang bro. Jadi akhirnya gue nonton Fulham. Oke. Jadi gue nimbrung tour tempat bokap gue kerja. Oke. Bokap gue dulu kerja di Astra. Akhir tahun sebagai reward buat staff yang kerjanya Iya, bagus, dapat tour Europe. Oke. Bokap gua yang ngadain, selalu yang bikin itinerary itu bokap gua. oke. Dia selalu terakhir di Paris. Terus gue ikut awal tuh di London. Iya. Gue udah bilang gue mau nonton Tottenham. Cuy, pertama stop ke Emirates ya, banyak banget kan ke Emirates. Gede banget Emirates. Gua sampai nggak masuk cuy, gua nggak mau. Gue udah ke Manchester 3 kali, gue nggak pernah ke Old Trafford. Saking kita, kalau beef football tuh kayak yang ke Iya. tempat lain gue nggak apa-apa deh. Pertama ke Stamford Bridge, gue masuk, oke. Terus abis ini kita ke Emirates, gue nggak mau masuk gue. Tunggu di bus. Gue nunggu di bis sama supir bis. Oke. Terus habis itu dia bilang kan, lu support klub apa? Spurs, gue bilang. Terus kayak gue nanya, bisa gak lu beliin gue tiket game dah? Kan gue 2 hari gitu di London. Terus lagi Carling Cup. Oke, masih Carling tuh. Carling Cup, bukan Carabao. Iya Carling Cup. Terus kayak bisa, tapi kita nih abis ini makan, terus jauh banget ke sono. Kecuali lu ke Tottenham. Jauh Soalnya banget. di atas di North kan? Iya, dia bilang soalnya kita udah dari Emirates kita udah turun lagi. Oke. Makan gitulah di Asian restaurant, terus kayak lu nggak bakal kekejar nih dan tiketnya mahal. Terus gue lihat anjir mahal banget bang kayak gitu kan. Wah nggak kebeli sih gue bilang. Oh ya udah, gue abis selesai tour, gue mau nonton Fulham, terus dia buka, dia nggak taunya di bawah jasnya udah jersey Fulham apa semua udah lengkap. Seriusan nih orang Fulham. Keluarga dia tinggal di area Fulham. Oke. Emang udah Iya itu mereka udah is a culture man. berdarah daging Fulham Iya, all the way lah gitu. iya, Fulham bukan klub yang terlalu Bukan. besar gitu. Dan waktu itu lagi di divisi 1 juga lagi di Championship. Oke. Terus kayak lu kalau mau ikut gua punya season tiket, nanti gua bilang lah gua ada kenalan. Gua duduk di front row bro sama keluarga supir bis. Gua dibawa ke trip Stadiumnya gitu-gitu. ke Fulham Bar dulu. Manjay, gitu, hospitality-nya Iya, ya. wah, bener-bener kayak pada nyanyi chant-nya gitu kan. Gila, seru banget sih pengalamannya itu, gokil banget sih Football nonton. culture di sana itu lebih thicker than family, lu tau gak sih? Maksudnya gue kan denger kan kalau podcast kayak lu bisa di disown, kayak lu dikeluarin dari keluarga. Kalau lu misalnya pendukung Liverpool, Iya. lu dukung Everton, itu bakal di disown gitu loh ya kan? Itu udah segitunya. Abis kelar, waktu itu lawan Doncaster Rover anjir. Anjay, itu apa? Dia tim kecil lah ya kan. Terus Fulham menang, terus pada party lagi balik lagi ke barnya. Terus dia kasih tahu gua, Ray, ini ada one of the oldest pie shop. Pie shop. Iya, Oke. di dekat daerah situ lah. Oke. Lu mau ikutan nggak? Lu harus coba lah kalau lu chef gitu. Akhirnya gue bilang, oh ya udah. Gua nggak biasa makan pie juga di Indo, jarang Pie-nya banget. kan tebel kan mereka? Iya, tebel. Terus habis itu gue ke sono, gue nyobain, udah kayak wow historical banget, tempatnya rame banget, full of old people yang regular gitu. Itu exactly kayak anjing kok kurang nendang rasanya Kok gitu. begini gitu loh. Iya, begitu. Betul. Kayak lu makan breakfastnya, lu nggak bisa makan yang British own. Lu mesti makan yang gue ada satu pergi kemarin, nanti gue kasih tahu tempatnya namanya E Felici. Oke. Itu Italian owned third generation. Oke. Itu mereka bikin menurut gue the best English breakfast in London. Mahal iya, cuman porsinya nanti fotonya gua kasih lah. Ya. Itu bisa makan buat 3 orang, Ray. Oke. Well, it's 20 pounds, 400.000. Jadi lu makan share. Sampai kadang-kadang kita kalau nggak ngerti, order ini, stop, you're not gonna finish it. Jadi dia ada serve lasagna, pasta, terus pakai milanese gitu-gitu kan. Terus itu masih oma-omanya yang masak, masih keluarga semua. Itu menurut gua kalau lu mau makan English breakfast, iya di sana. Banyak banget orang Indonesia yang lagi, kan sekarang pengetahuan tentang food and beverage-nya udah naik nih. Terus mulai ke tempat-tempat kalau lagi keluar negeri yang non-turisti, Yes. khususnya makanan Eropa tuh kecewa. Kok begini? Kok begini rasanya? Emang begitu. Iya, emang begitu. Mereka nggak suka yang terlalu nendang punch
micinan bikin aus habis itu. Airnya aja mahal di sana, murahan lu beli bir. Waktu gua sekolah masak pun begitu, gue inget banget course pertama itu bikin sup dingin gitu, vichyssoise. Terus habis itu gue nyobain, kok rasanya tawar banget coy gitu. Tapi itu karena lidah gue belum adjust aja lidah gue. Di Jakarta kan micin. Exactly. Nah, lu nggak mau pakai micin, lu harus ngomong dulu. Bener. Nah gue ada satu tips and trick. Ini buat orang tur gue. Ya kan, karena gue takutnya gue bawa ke makanan yang otentik, mereka nggak enjoy. Jadi bukan gue mohon maaf dulu ke semua chef yang merasa dirinya chef ataupun yang mengakui dirinya chef, ya kan, atau tukang masak. Jadi gue kalau keluar negeri, gue selalu rekomen mereka, kalian bawa misalnya penyedap rasa lah, magic powder. Lu mau brand R, lu mau brand M, lu mau brand TTL, terserah. Tapi jadi misal lu makan pasta kurang enak, lu taburin aja sedikit. It will change your life with the ingredients, with the method of cooking sama produce mereka. Lu tambahin that magic powder sedikit, you will enjoy. Jangan bawa sambal, jangan bawa bon cabe ataupun yang apa-apa. Sambal burudi, nyokap gua tuh. Karena itu bakal merusak semuanya. Tapi ketika lu kasih magic powder dikit, wah itu mind changing, itu mind blowing. Tapi bukan kita tidak mendiskreditkan ya. Karena lidah kita terbiasa itu aja. Iya, cuman daripada lu taruh sambel, lu kecorotin tuh carbonara di Roma yang udah enak sekali. Tapi kan lu makan setengah porsi enak dong. Kayak gue selalu makan, gue makan setengah porsi. Kalau emang gue rasa gue butuh tambahin, gue baru tambahin. Tapi kalau emang sekarang gue udah jarang bawa kayak gitu. Awal-awal tuh kayak begitu. Gitu loh, buat biar gue bisa abisin the whole dish. Kayak gue pertama kali makan pesto di Itali, ini kok sampai begini ya rasanya ya. Tapi waktu gue kembali lagi dan lain-lain, gue baru bisa appreciate, basilnya beda ya, wanginya, pine nutsnya beda ya, garlicnya beda ya. Betul. Tapi back then 10 years ago gue kayak ngamuk cuy, gitu. Ini kenapa rasanya begini gitu loh. Gue pertama kali ke Itali, gue makan bolognese kayak, anjing kok saus tomatnya dikit banget, kok nggak merah? Kayak pak di atas doang kan? Iya. Kok begini? Ternyata itu ragu ya kan? Harusnya beda sama nyokap gua gitu bikin. Kan kita pakai saus tomat kalau nyokap gua. Pakai margarin lagi gurih gitu. Gitulah. Ya soal umami lah biasanya. Umami bisa datang dari keju. Biasanya kalau kalian tambahin cheese kali. Cuman kan kalau keju dapat plus baunya kan. Nah bokap gua nggak suka. Padahal dia suka makan misalnya kecap ikan. Umaminya kan beda wanginya. Terasi kan ebi kan umami tapi wanginya beda gitu. Betul. Ya pernah gue diomelin sama chefnya gara-gara bawa tur Asia makan steak, terus semua udah datang, dibalikin lagi minta well done. Oh my god. Cuma gua yang nggak balik. Dan itu ada like 15 people. Terus begitu udah datang well done, keluarlah tuh sambal favorit. Ngomel chefnya yang bisa bahasa Perancis cuma gua. Pardong aja udah. di itu cuy, di Mont Blanc. Di Mont Blanc. Lagi tour, itu one of those trip. Same trip. Terakhir di Perancis ke Mont Blanc. Terus kayak ada teman bokap gua kayak, Ray, kita jangan Chinese food lagi dong. Hari ini kan lu udah di Prancis, kan bukan saya yang ngadain tur. Carilah restoran yang Prancis dah gitu segala macam. Ada one Michelin star steakhouse, European steak gitu. Terus kayak ada nih ini mau gak? Gue cek dulu walking distance dari hotel. Pertama dia udah kan gue ngomong sama maitre d'-nya tuh, resto manajernya, terus dibilang katanya sulit lu 15 makan bareng di gitu. Mereka kaku loh. Iya. Gak mau terima misal lebih dari berapa gitu kan. Atau mungkin ya lu harus pisah kan sebelum misalnya berapa 2 minggu sebelum rata-rata gitu, which is understandable. Terus gue minta tolong gitu, udah datang telat setengah jam. Standar banget kan, itu sangat standar. Gue 2-3 kali diusir waktu gue tinggal di Prancis karena telat setengah jam. Ya tadi udah semuanya request well done, terus habis itu keluar sambal, ya diomelin gitu.
Tapi di trip ini nggak ada dong yang Nggak ada, begitu? puji Tuhan, mereka semuanya doyan makan, Oke. doyan minum. Ke Edinburgh itu Wah, cakep banget. tujuannya apa? View? Sightseeing. Food? Menurut gua nih, kalau lu apple to apple ya, lu bilang let's say lu makan pie di Edinburgh, lu makan pie di the rest of UK. Paling enak, lebih enak di Edinburgh. Mereka lebih berani seasoningnya. Oke. Ya again that flavor preference. Sama ini bukan gara-gara gua fans Liverpool ya. Gua bilang makanan di Liverpool lebih enak dibanding the rest of UK. Mereka lebih flavorful karena lebih berani seasoning. Karena Liverpoolians mereka nggak nganggap mereka orang UK kan. Iya, mereka they're Scouser bilangnya. Oke. Gitu. Jadi mereka of course we are Scouse bilang. That's why we have a better food. Oke. Dari Edinburgh Edinburgh ke London, habis itu gue baru nyebrang ke Europe. Oke, Europe kemana Ke aja? Belanda, Belgia sama Prancis, itu baru honeymoon gue tuh. Oke, ya Belanda nggak usah diomongin, udah tahu tujuannya Coffee apa. culture, kalau Belanda. coffee, stroopwafel, thrifting, kan. Dan yang lainnya kalau ke Belanda. Habis itu dari Belanda ke Belgia. Itu transit Belgia aja kemana? sehari. Oh, Transit sehari doang. Oke, di Brussels. oke, beautiful city. Beautiful. Iya kan? Cuman 2 hari bosan. Iya, betul. Habis Terus itu gue seminggu di Paris. seminggu. Itu bener-bener yang leha-leha. Iri gue seminggu. Nongkrong di garden, shopping, thrifting. Gue ke yang tempat thrift store. Flea market? Flea market yang gede itu apa sih namanya? Iya, Gue iya. lu gak tau lah. Itu flea market terbesar di Europe. Yes, dan Iya. yang kayak segede Catucak tapi semuanya lu flea market, vintage market semua ada kan? Lo beli? Enggak. Lihat-lihat doang. Lihat, gue ada beli beberapa kayak misalnya props segala macam. Terus gue Oke. bener-bener hunting flea market di jalan-jalan juga. Yang mereka kayak weekend ada di Ya, mana. weekend flea market. Yang gue bisa dapat kayak nampan rustic cuman kayak 5 euro, Iya. 2 euro apa pisau segala macam keren-keren. Iya. Gue setiap ke sana, gue sering banget ke flea market. Tapi gue kayak, ini gue bawa ke Bawanya Indonya gimana? ya? Bawanya Ini gimana? gue Itu bawanya dia. gimana ya? You have to pick your poison lah. Lu mau bawa pulang apa? Lu mau Iya. bawa pulang keju. Lu bayangin gue terakhir pulang keju gue 2 kilo ketinggalan. Ketinggalan di dalam kulkas. Gue lupa bawa Oh, gara-gara gue jam 5 shit. pagi udah ke airport. Aduh, cuman bawa butter-butteran doang gitu-gitu. Cuman itu kan berat ya. Apa Berbordier? Ya itu kan, Berbordier. itu gue gak beli. Gue sukanya yang Eshire itu. Oke, Eshire oke. Oke, tapi Eshire ada di sini. Sekarang udah ada. Nah Oke. akhirnya gue beli yang merek-merek yang gue gak bisa sebutin lah tuh namanya aneh-aneh lah. Pokoknya gue bilang gue gak pernah. The best butter itu Berbordier yang seaweed. Udah pernah ada di rumah. Adik gue pas ke Paris dia udah bawain. Jadi Yang gua iya, nggak yang bawain seaweed lagi. itu. Iya, Itu iya. gila bro. Seaweednya enak ya? Heeh, itu top itu. Kalian harus coba. Oke. Any memorable restoran di Paris? Yang bulyong. Buyong, oke. Buyong. Nah, coba jelaskan ke listener Buyong itu Nah apa? tadi kan kita udah have this conversation ya. Iya. Buyong tuh kayak apa? Buyong yang gue pergi tuh ada 2. Yang Le Petit Buyong sama yang Buyong Chartier ya. Oke. Ya, dua-duanya legend itu. Iya legend. Yang satu itu yang si Chartier itu dia tuh tempat syuting Emily in Paris. Oke. Ya kan. Ya kalau yang nonton Emily in Paris tau lah ya tempat waktu itu chef-chef pada ngumpul di sana waktu tutup. Nah itu di sana. Buyong ini Kayak apa ya? Rumah makan rumah besar. makan besar tapi Prancis. Kayak lu ke Pondok Laguna, Iya. ya kan lu kayak ke pagi sore. Murah harganya dibanding lu ke bistro Yes. atau ke brasserie apalagi fine dining. Rame sekali. Rame banget. Anytime rame. Only classical food. Classical. Only classical food. Ada beberapa yang katanya classical peasant food ya. Iya. Gua nggak tahu Iya, sih. iya, Cuma makanan. menurut gua, enggak ini nggak peasant at all. Gua makan di Paris gitu loh. Betul. And it's very cheap. Ya, dan Menurut murah. gua murah Dan banget. Gua kemarin makan 3 main course, 2 appetizer, 3 appetizer sama wine sama dessert cuman about 45 euro. Oke. Itu berapa tuh? Yang nggak sampai sejuta. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Jadi, kenapa tour Sumito Travel lagi vakum dulu? Capek. Capek karena gue juga harus fokus ke sini ya, ke F&B, dan gue juga foto aja waktu itu sempat kayak akhirnya pas buka Fatigue gue harus kayak mengorbankan jadwal-jadwal Udah gue pasti. kan. Jadi kayak sempat 2-3 bulan pertama tuh harusnya gue foto sebulan let's say 20 kali. Ya gue cut setengah. Iya makanya itu.
Ya cuman Lu ngapain sih? Cuman ya gitu Pak, tapi kalau ketika gua travel sebulan, gua nggak ada income dari foto, gua masih tenang. Oh ternyata restoran jalan nih, puji Tuhan. Jadi gua masih kayak ya nggak kehilangan income 100%. Kalau nggak gua pergi sebulan bener-bener nggak foto, nggak makan gua bulan kedua. Bener juga. Iya nggak? Bener juga. Gitu, gua tuh nyari alasan gua buka restoran mungkin salah satunya itu. Tapi tidak akan pernah bisa autopilot. Tidak akan. Tidak akan. Iya, Tidak nggak akan. bisa. Tidak akan pernah. Tidak F&B akan. tuh nggak bisa Nggak autopilot. bisa. Gua nggak percaya punya F&B itu adalah passive income. Oh my God. Tidak bisa, tidak bisa. My God, pasif dari mananya? Gue udah 15 tahun ini nggak ada pasif. Oke bro, nih sekarang masuk ke sini. Oke. Ini bisnis bokap lu kan? Bokap. Dallas. Dallas Chicken. Kemarin di IG story rame. Apa ya? Rame ya? Katanya ada yang mau mencuri konsep atau apa. Dia lagi katanya, which is gue kagak tahu siapa. Apa sih? Aduh, apa sih ya? Apa sih? Apanya? Ini kan bisnis bokap lu. Oke, terus? Ya, pokoknya ini kan sebenarnya dari bokap gua, terus dikasih ke gua. Iya. Gua ganti konsep. Lu benerin, lu balikin lagi. Iya, gua secara nggak langsung gitu, tapi Iya. dia bikin lebih kreatif lagi dari gua. Gua Oke. waktu itu pas gua bikin dari dari conventional fried chicken Iya. jadi rice bowl. Oke. Karena waktu itu zaman-zaman pas Betul. lagi teman-teman kita si Rius lah, Rizky, Oke, Sekbol tuh lagi main ngebum-ngebum itu. ya kan. Oke. Itulah lagi ngebum. Ya udahlah, why not kita cobain yang lebih easy to sell lah. Dan waktu itu gue buka di kampus di UPH, kampus gue. Oke. Jadi semua rice bowl. Pertama bokap gue biasa. Mana bisa jalan sih kayak ginian, nggak mungkin lah orang gini-gini. Akhirnya gue kasih sambal mata, kasih cream sauce, kasih gravy, kasih apa. Ternyata dia ngeliat, oh rame nih. Oke. Pas rame, kita dapat tawaran buka di UPH. Nah makanya baru meledak dari sana. Nah tapi pas dia meledak, gue juga kebetulan pas itu foto lagi padet-padetnya. Kan tadi gue bilang foto 20 kali sehari. Iya. 20 kali sebulan. 20 kali sebulan. Sehari sih gila juga lu. Iya kan? Satu atlet satu foto itu. Sehari. Nah akhirnya waktu zaman itu gue bisa foto 30 kali sebulan, Re. Oh my Jadi gue bener-bener Sabtu Minggu gue sikat. Karena zaman-zaman lagi ibaratnya lagi panen ya. Iya. Ya udah gue sikat aja. Akhirnya bokap gue bilang ya udah, ini lu fokus foto, gue yang take care ini lagi. Akhirnya dari 5 topping yang gue tinggalin, dia setelah setahun atau berapa, akhirnya dia dengan band Mary dia ada banyak banget, tiba-tiba 30 topping aja. Dengan posisi dia waktu itu udah mau pensiun lah, ibaratnya udah umur 55 something, udah waktu pensiun, dia udah nggak mau lanjutin lagi. Ternyata ya masih potensinya masih banyak, sayang kan buat nggak dilanjutin. Good location. Good location sampai ada yang mau masuk juga walaupun gue bantuin. Gitu. Oh my God. Cuman ya waktu dulu ya kita bener-bener fokus on the topping lah. Ayam kalau gue jujur gue makan gue nggak pernah pakai topping karena gue suka original. Ayamnya udah berasa. Udah berasa. Itu kan base-nya fried chicken. Emang bokap gue udah main ini dari tahun 98. Oke. Yes, 98 99 habis kerusuhan, dia buka tambak, dia kerja di tambak udang waktu itu, tambaknya tutup. Ini next venture dia. Jadi gue tuh ada foto zaman-zaman gue masih TK, bantu-bantu ngelap meja, ngangkat-ngangkat pakai apron tuh ada. Oke. Ya kan, jadi emang ya udah mendarah daging lah makan ayam ini gitu. Ayamnya udah berasa, enak. Marinasinya gue nggak tahu, bokap gue tuh punya 12 macam bumbu cuy, yang gue sampai sekarang juga kayaknya itu gue nggak tahu gitu kan, 12 macam bumbu dipisah ke 3 supplier nanti digabung. Anjay. Udah stylenya udah KFC style gitu. Jadi tanpa gue sadarin dan gue kan sekarang gue udah tahu ya metode kayak gitu. Zaman 20 tahun lalu bokap gue udah ngelakuin dengan Sistemnya itu sistem dia sendiri. That's why kenapa lu tanya gue sesibuk ini masih mau buka ini because I look at my dad. Dia di umur sekarang udah mau 60, Iya. masih kerja lebih keras daripada gua. At least half the ini, tapi umur dia berapa kan kali 2 kan. Jadi gua nggak mau berhenti kerja ya karena dia biggest kompetitor gua. Karena gua harus bisa lebih dari dia gitu kan. Ya kan, gua harus lebih dari dia gitu. Jadi kalau mau nyobain di sini di mana aja? Kalau kita sekarang cuman ada di UBM, Untar sama UPH. Oke. Karena emang waktu itu ya kita mainnya ke universitas. Oke. Nah sekarang kalau emang ada yang punya tempat, office building atau partnership, we welcome. Tapi bukan sama gua, sama bokap gua ya kan yang Tapi handle. lu buka franchise gitu atau? Nah oke, soal franchise. Unpopular opinion. Ya kan mungkin
Waktu itu gue pernah lihat Will Goss di podcast juga bilang dia nggak percaya sama franchise. Iya. Karena kenapa? Kalau gue sama bokap gue balik lagi, kita kan setipe. Jadi we have this anxiety ketika orang orang lihat cabang kita rame nih, terus dia buka sepi. Gue sama bokap gue tuh bisa kepikiran, kayak kita sedih banget kenapa nih orang kok nggak rame. Jadi stresnya, stresnya tuh bener-bener nggak bisa tidur lah apa gitu-gitu. That's why bokap gue bilang daripada gue udah tua, gue kepikiran kayak gini, udah gak usah franchise, segini-gini aja. Karena gue juga waktu zaman gue masih handle franchise, gue tuh pernah ada satu lokasi yang emang udah gak bagus nih ibaratnya. Tapi karena gue butuh duit, yaudah gue kasih orang buka deh. Posisinya orang yang buka ini cleaning service pak. Ya kan cleaning service di perusahaan, tapi udah lumayan itulah. Dia bilang ya mau cari side hustle. Dia pinjam sana sini, ternyata nggak rame. Padahal gue udah bilang nggak usah. Sampai dia kelibet hutang segala macam, minta tolong sama gue. Gue tuh bener-bener masih traumanya sampai sekarang, kayak sedih banget sampai gue tuh bener-bener kayak masa gue mau ngambil duit dia franchise, terus dia nggak survive, gue yang nanggung juga gitu loh. Iya. Kalau gue yang keluar duit and then it fail, it's my fault. Iya. Ya kan, itu duit gue. Susah. Kalau franchise, gue rasa tuh nggak bisa yang pakai hati. Iya susah. Nggak Susah, bisa yang pakai exactly. hati. It's business. It's business gitu kan. Cuman ya ternyata gue nggak sebisnis itu orangnya. Gue nggak setega itu. Mungkin yang lain bisa lebih sukses di franchise ya good for them. Oh iya. Oh Gitu. kalau sukses, kalau cuannya mah. Kita gila. yang pas buka Fetik aja yang nanyain franchise mungkin udah lebih dari 20 orang. Cuman kayak enggak, gue makanya balik lagi, gue pengen fokus kayak seporsi kembang Karena bawang tuku. susah sih kalau lu bukan, gue nggak bisa bayangin brand gue di manage sama orang lain. Exactly. Itu kayak anak lu digedein sama orang lain kan? Iya. Kalau brand-brand yang ngambil franchise, bukannya gue anti banget ya, good for them. Iya. Mungkin bahkan di kemudian hari kalau gue nemu lokasi bagus banget, gue buka tuh franchise juga gitu kan. Tapi kalau buat gue tuh brand gue, ya bener kayak anak lu digedein. Kayak anak lu sama digedein orang lain. Nanti cara didik mereka sama cara didik Iya, beda. salah, ntar produknya nggak bener, hygiene-nya mungkin beda standar. Iya. Kita nggak bisa kontrol Nggak bisa terlalu kontrol. banyak. Makanya that's why gue udah selesai. Oke. Jadi gue nggak pernah pusing tuh orang mau buka sama persis, lu mau jualan sama, gue nggak pernah pusing. Lu gas saya di story tapi. Hah, gue gas. Asal don't mess with my family aja. Gitu. Apa sih emangnya kenapa mess with your family-nya men? Kayak dalam banget anjir. Ya gini loh, kita kan Asian family, kita tuh nggak pernah kadang-kadang yang showing affection to each other gitu. Tapi you know we got each other back. Yes, Ya kan? Of course. Lu zaman adik gua kenapa-napa waktu itu sempat ada kasus lain ya kan. Yang gua viralin juga sampai akhirnya kasus ini. Nah, kasus ini sebenarnya simple. Ya kan, gue sebenarnya kondisi nggak marah, cuman mungkin udah numpuk ya. Iya. Jadi kayak udah numpuk, kayak anjir gue udah bantuin lu, zaman dulu gue fotoin produk lu sampai lu bisa buka cabang banyak. Oke. Terus lu mau buka di tempat bokap gue cuman punya bisnis dan notabene ibaratnya sekarang dia pensiunan ibaratnya. Oke. Terus bisnisnya mirip nih konsep nih. Ya apple to apple pak. Oke. Rice bowl fried chicken juga. Apple to apple ya, cuman sekarang kalau misal dia ada yang lain ya gua nggak tahu ya. Ya kan, nah, maksudnya ya udah kenapa lu sampai segitunya mau sikat kita gitu loh. Yeah, What did I do wrong to you ya kan? Nothing. Iya kan? Ya tapi bisnis is bisnis nggak apa-apa. Lu buka di sebelah gua I don't care. Lu besok mau jualan di sebelah Fetik juga gua nggak apa-apa. Terima Bersaing kasih. aja, Terima ya kasih, kan? enggak. Ya kan? Terus ya tapi ya dia sempat ada kasus katanya nanya-nanya omset, ngorek-ngorek, terus ngintip-ngintip di dapur. Ngirim orang. Iya, tapi dia bilang katanya oknum lah yang gue dengar ya. Cuman ya aduh oknum, basi banget kan kucing. oknum. Ya kan. Ya maksudnya kalau emang lu anak buah lu berani begitu ya berarti udah ada ACC dong. Oh iya iyalah. Ya, Mana ada anak buah kepikiran. Iya dong. Nggak ada. Jadi ya itu yang membuat gue meledak lah karena you mess around with my family. Gue sangat setuju. Itu soal etika kerja. Which is gue yakin menurut lo juga sama. It's big, it's huge buat gue etika kerja. Ya kita yang nggak kenal aja lu bisa emosi, apalagi yang ibaratnya gue kenal, gue bantuin loh zaman dulu. Iya. Maksudnya bukan gue pamrih, Iya. gue tahu gue bantuin orang, Tuhan yang bales. Iya. Ya kan? Iya dong. Tapi at least
don't be a piece of shit lah. Ya Iya. kan? Dengerin. Ya. Kayak begitulah. Dan saya makanya, tapi waktu pas yang lagi gue ngetik itu, gue lagi nggak posisi marah. Tapi mungkin netizen tuh ngelihatnya, wes netizen gue suka banget keributan, Mbak. Semua lah. Netizen tuh suka keributan. Semua lah. Ya kan. Nah, dan itu juga maksudnya, ternyata algoritma gue emang orang tuh suka ribut. Terus ada juga nih, jadi sebelumnya ini another story tapi tentang ribut-ribut juga lah. Ya kan, jadi dulu adik gue kan dia baru lulus. Oke. Dia nyari kerja lah. Apply CV, interview ke brand sana sini. Tiba-tiba ada satu brand cookies. Gue bilang aja brand cookies. Ya kan. Brand cookies, dia apply, terus dia bilang, lu bilang aja, koko lu gua, siapa tahu bisa ada added value kan. Ternyata pas lagi gini, dia nggak bilang itu gua kokonya. Ternyata gara-gara dia namanya ada Sumito juga, kamu adanya Brian Sumito ya. Udah interview sampai tahap terakhir, tiba-tiba dibilang kita nggak bisa terima kamu karena koko kamu fotografer yang handle kompetitor kita. Oke. Jadi kita takut ada conflict of interest. Look at that's my little sister, man. Lu ngomong kayak gitu, dia pertama kali kerja. Wah, gua ngamuknya itu bener-bener gua ngamuk banget kan. Kayak soalnya my little sister of course is my baby gitu loh. I love her with Conflict of interest. conflict of interest. Ada juga harusnya klien gua yang merasa gua merasa kalau itu konflik kan. Sedangkan kalau gue lihat dari bisnis lebih bagus dong. Kalau misal lu bisa dapat insider dari gue tentang kompetitor lu is a better dong. Iya. Ya gitu loh. Malah dibilang kita nggak bisa terima. Ternyata usut punya usut masalah gaji. What the fuck? Males nggak sih lu? Iya, males lah. Males, dan that's my little sister, dia sampai kayak maksudnya sampai down, sampai sedih gitu loh gara-gara kasus ini. Iya. Gue bilang oke, gua blow up. Ya down lah, orang pertama kali cari kerja, anjir. My little sister cewek gitu kan. Gila. Walaupun tampangnya sangar-sangar kayak kita, tetap aja Hello Kitty semua kan. Nah akhirnya akhirnya ada influencer, shout out ke Titan Tira ya kan. Kalau dia nonton, dia akhirnya reach out ke gua, mau nggak kerja buat Mad Coco. Yeah. Gitu akhirnya dia yang udah sama gua Blessing in aja. disguise. Dan Mad Coco buka cabangnya banyak. Luar biasa. Gitu. Oke. Itu jadi kalau konteksnya. Jadi intinya. Konteksnya itu. Jadi intinya don't mess with the family. Iya. Moral of the story, don't mess with the Sumitos. Lu mau niru-niru orang, lu mau jiplak-jiplak itu biasa lah di dunia. Chef F&B itu udah biasa kan. Yang nyolong resep lah, nyolong presentation. Betul. Ya kan itu kan gue udah sering dengar. Itu ya udahlah. Maksudnya nih gue udah prepare kata-kata ini sebelum gue datang ke podcast ini. Apa? Jadi gini, orang tuh ada pilihan. Orang ada yang mau child free, nggak mau punya anak. Orang ada yang mau carefree, nggak mau punya properti atau apa gitu kan. Iya. Ada orang yang emang dia mau pride free aja, dia nggak mau punya pride dalam hidupnya. Iya. Jadi, setuju. Ya kan? It's people's choice gitu loh. Mereka nggak mau punya something to be proud of. Mereka cuma mau kopi cuma mau ngambil klien, orang. Ya, it's okay gitu loh. It's their choice to be prideless ibaratnya kan. Ya kita nggak bisa gimana banget. Tapi don't mess with the Sumitos aja. Iya betul. Kadang-kadang gue tuh I want to have your courage buat naikin di story. Kan gitu. gue nggak seterkenal lu. Kapan sih anjir? Kan viewer gue nggak sebanyak lu. Jadi gue kayak gitu juga orang cuma lalu lalang lo lewat nggak peduli. Gitu. Oke. Intinya guys, lu cobain dulu Dallas. Okay. Yang mau tahu brand yang itu siapa, lu pergi aja ke UPH cobain Dallas. Oke. Nanti lu lihat. Boleh. Gitu. Untung gua nggak minum whisky, keluarnya lebih banyak nih gua. Aduh, bahaya. Oke, kita masuk Q&A sekarang, Bri. Oke, udah Q&A udah baru minum whisky. Yoi. Thank you very much guys for the questions. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Dari Valencia Trixie, waduh gila Itu bini gua dong. Itu bini gua tuh. Kapan buka cabang kok? Anjir. Doakan tahun ini. Oke. Tahun ini sih gue emang maksudnya setelah setahun boleh lah. Tapi Centralize. Everything gue yang bikin semua centralize. Oke. Jadi Yeah, anak that's dapur sama anak kitchen udah
Maksudnya nggak tahu, ya pokoknya lu tinggal assemble aja ibaratnya. Iya. Gitu. Apa rahasia resep nggak? Rahasia resep cuma satu orang yang pegang. Oke. Tapi kan tetap gue balik lagi belajar dari bokap gue juga yang ya udah bumbunya gue racik, ya gue kirim. Tahun ini. Iya kan. Kalau tahun ini nggak buka juga, tagih gue. Oke. Ya udah juga sih tahun ini nggak buka ya. Gak ada yang peduli sih. Nggak apa-apa juga. Pertanyaan lanjutan dari belajar F&B, tahu gak Kak Brian karena pernah mampir ke podcast Chef Ray sebelumnya yang pernah cerita profesinya sebagai food photographer. Mau tanya gimana cara bagi waktu sebagai fotografer dan manage restoran. Apa perubahan terbesar saat manage di operational outlet? Apa? Sering ngilang lagi foto Enggak, CCTV aja terus. Lu tahu kan punya restoran lihat CCTV terus. Itu hal pertama yang gue buka paginya. Iya, tapi waktu awal-awal itu bener-bener gue CCTV freak man. Kayak lu punya bayi baru kan, lu liatin terus sampai gue bener-bener kayak gue zoom. Ini ngapain bener nggak nih pakai sepatunya nih, pakai apronnya gitu-gitu. Maksudnya, tapi akhirnya ya kita bikin sistem yang gue udah mulai bisa tinggal, udah bisa. It's all about system sih. Sistem. Dan yang maksudnya apa yang gue belajar balik lagi kuliah gue 8 tahun sebagai food photographer yang gue nggak realize gue bisa dapat ilmu dari banyak-banyak teman chef, restoran owner. Itu yang gue terapin di bisnis gue sekarang. Kalau mungkin gue nggak jadi food photographer mungkin nggak bisa. Dan juga shout out buat temen-temen food content creator gue yang udah bantu nge-bless secara positif ya. Ya kan, secara positif itu bener-bener sangat membantu. Gue undang kayak hampir 60-70 orang. Maksudnya they are genuinely bilang kritiknya gini. What to improve-nya gini. Dan ya sampai sekarang ya ngeguling terus gitu loh. Ada lah buzzer kiriman dari sebelah ada. Ada yang tiba-tiba 1 star biasa lah. Ada juga. Kemarin belum lama di Bamihan bintang 2. Karena saya datang pangsitnya belum ready lagi digoreng. Anjing itu karena rame lagi digoreng, tunggu bentar 10 menit. Sialan. Tapi good problem. Iya, tapi lu ngapain sih sampai effort lu bintang 2 karena pangsit sold out. Dia bilang di komennya, dia bilang mie-nya oke, tapi pangsitnya nggak lagi ready. Itu lu udah kelar makan bami, pangsitnya udah jadi, gue jamin anjir. Ya begitulah. Buzzer, kita bilangnya buzzer ya kan. Oke, bro, thank you banget buat waktunya. Sukses selalu di foto sama di Vertik. Thank you. Yes. See you again. Semoga tidak ada masalah-masalah yang di blow up lagi. Sama apa ya, kita kan masih ngutang podcast. Brian mau praktekin food fotografi sama food stylist kan. Kemarin kan karena saya rumah sakit. Abis itu saya ke rumah sakit, bini saya lahiran. Jadi belum sempat. Tapi stay tune for that guys. Guys, thank you banget buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Ingat Brian itu ada Vertik di mana? BSD? The Barn BSD. IG-nya apa? @Vertik. Follow di Brian D. Sumito untuk foto, makanan, travel, julid. Kemarin ada galeri juga kan showing kemarin. Nanti datang ya di Leica. Iya, boleh. Gue pengen. Oke. Ya bisa diskusi F&B juga lah di sana. Atau ada private tour. Nah, yang mau jalan-jalan atau private dining. Private dining bisa juga. Ini idola saya kalau private dining. Oke, guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.